Tes satu tiga tes. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi nih nonton anime yang judul Kako no Inazuke episode ke berapa nih ya? Episode ke 8 gitu. Jadi di episode sebelumnya si siapa tuh namanya? Erika itu kayak jalan-jalan di pantai bareng sama pokoknya mereka semua itu kayak ada festival budaya anjir. Kayak dharma wisata gitu dan akhirnya mereka berempat itu harus ikut lah pokoknya mereka bukan pergilah dharma wisata gitu dan Erika itu kemarin bilang sesuatu di mana kalau misalkan aku kasih tahu apakah takdir bakal berubah. Nah, itu maksudnya apa? Gue masih belum tahu tuh. Mungkin kalau ada yang tahu bisa langsung aja komen di bawah. Tapi dari apa yang gue lihat lagi, istilahnya gue kan rewatch lagi adegan itu, sepertinya memang Erika itu kayak punya masalah yang mungkin hampir sama dengan si siapa tuh namanya Hiro gitu, si Segawa gitu ya kan, si Segawa. Entah masalahnya apa, apakah takdir, masa takdir yang bisa diubah itu apa gitu, masa dia itu punya takdir apa kan? Kalau si Segawa kan udah jelas gitu kan, Segawa itu udah jelas di mana dia itu anak kuil dan dia harus yang namanya dijodohin lah istilahnya kan kayak gitu kan, ada tunangannya gitu dan akhirnya dia minta si MC untuk merubah itu karena dia percaya bahwa si MC bisa ngelakuin hal itu gitu kan, si Segawa ke Nagi gitu. Nah, maksud gua kalau untuk Erika sendiri itu yang gua bingung, maksudnya adalah apakah takdir bakal berubah itu maksudnya dalam konteks apa, soalnya mereka itu kan udah tunangan gitu kan, mereka berdua itu udah tunangan, atau mungkin gini dimana si Erika tuh tahu bahwa si Hiro itu si Nagi itu bakal berjuang untuk Hiro, dan kalau misalkan dia dikasih tahu takdirnya bakal berubah itu maksudnya adalah apakah si Nagi bakal berpaling ke dia atau dia itu akan berjuang demi dia gitu. Gua nggak tahu ya, tapi ya yang jelas gue masih bingung lah sama kata-katanya Erika di episode sebelumnya gitu. Dan seperti biasa si MC secara low key gitu kan, dia itu merasa terganggu dengan si Erika yang deket sama yang karakter baru itu, gue lupa namanya siapa, pokoknya rambut pirang ya, nama rambutnya ya lupa gue, pokoknya yang entah mungkin dia itu bakal jadi kayak best friendnya MC atau mungkin bakal jadi rival gitu, nggak tahu sih. Tapi ya kita lihat lagi lah ke depannya kayak gimana gitu. Oke, langsung aja kita mulai untuk episode ke 10 ke 8 ya gitu. Oke, ini episode ke 8, kita mulai saja. 1 2 3. 建物前と夜のがすべてがしことがう心でKodomo Shiranai Shiragata, salah. Marui maru futa Aori sekai wa Mitsuda Mono wo Mono ne なぜから聞こえんだそうかうまくも少し知っただけなのにもう忙しいするんだねもっとみたいな数式なもので光はいつだって何もとねたり見てるね重なるdan kita kayak belum masuk arc-nya si Sachi ya. Soalnya Sachi itu salah satu dari trionya nih mungkin nih. Trio yang ngejar Nagi jelas. Maksud gua Sachi belum ada arc-nya. Sekarang baru arc-nya Hiro sama siapa? Erika gitu loh. Yang menjadi concernnya, concern. Menjadi fokusnya, highlight. Hmm. Dia bilang begitu padaku. Iya ini, gue bingung apa dia bilang apa ya. Kalau kamu dengar, bisa jadi takdir akan berubah. Nah itu masa takdir apa? Takdir di mana mereka itu terpisah atau gimana? Iya itu maksud gua apakah situ Nagi atau siapa gitu. Takdir apa? Bingung gitu loh. Wah, Sachi. Gak salah berubah.
buat ketemu sama si ini ya, kakaknya. Percuma kalau dia nggak ada. Sore dake. Dia emang kayak bukan ada kakak ya. Seperti itulah hubungan ada kakak Nagi dan Sachi. Nampaknya inovasinya juga masih perlu waktu. Iya, iya. Di kehidupan sosial sih. Tak bisa berteman. Jadi kayak si Sachi ini kayak tipikal orang yang kayak bakal terjebak di adik kakak zone. Oh, harus menghadapi orang dengan tekad yang bulat. Pertandingan. Sumpah gue bener-bener gak ngerti aja sumpah. Pertandingan maksudnya apa aja? Yang pergi-pergi aja ya. Perlahan saling mengerti. Minggat. Oh, dia kan mau pindah ke tempatnya si ini kah? Tempatnya si Erika. Nah, jadi Sachi udah masuk in the war zone. Jadi dia itu kayak pengen ngelakuin langkah karena dia kan kayak mungkin emang mulai kayak apa ya, menaruh rasa lah masih Nagi gitu. Rasanya itu maksudnya entah apa ya, masih complicated lah untuk si Sachi ya. Entah rasa suka, entah rasa hmm, kenapa gitu loh.
Aduh. Ya, emang ada kakak ya. Hmm. Durhaka. Berani buat ngomong durhaka dari lahir aja. Kakak membantu ke belajar. Saji rajin. Eh. Emang ada kakak dari besar itu besar dari kecil ya. Inilah interaksinya. Mana bisa gorengan dulu. Makananku itu aja. Oh. Ya, dia setuju-setuju aja lagi. Ya mana kakak ya. Dia tiba-tiba ganti, astaga. Kok jadi pakai baju olahraga, bukan jadi olahraga aja. Bisa jadi. Gue juga bingung. Cuma kan makanya gue complicated kan. Maksud gue dia itu datang ke sini tuh karena si Erika atau karena si si Nagi gitu loh. Apa gara-gara dia pengen nggak mau lepas dari Nagi sebagai kakak atau kayak gimana? Gue bingung gitu loh. Masih belum jelas nih si Sachi. Iya Sachi. Hmm. Erika datang ke rumah. Hmm. Oh, dia takut. Takut berpisah sama Nagi. Hmm. Iya, berarti gara-gara iya dia pengen bareng sama Nagi. Jangan, maksudnya tiba-tiba kayak pisah gitu kan. Jadi kayak berarti masih masih dalam fase kakak ade nih ya. Gak mungkin lah tiba-tiba si Sachi suka sama si Nagi gitu kan. Maksudnya dalam konteks suka secara love gitu. Dengerin kan?
Mhm. Oh my god. Ya, Sachi akhirnya masuk ya. Ya, dia tetap adanya lagi. Ya. Ya. Emang dua orang yang gak pernah ngelakuin pekerjaan rumah ya. Kamar Sachi dilarang masuk. Udah kebiasaan dibangun sama ini ya keluarga. Ah, katanya yang mandiri pengen manggil dia, malah pengen manggil itu. Ya, waktu buat bicara gitu loh. Bingung gue juga bingung apa maksudnya si Erika gitu. Gue butuh jawaban. Perabotan kurang kan. Hmm. Iya, dia pengen bilang, lu kok mau beli kasur nih, lu mau tidur di mana? Ya, mau tidur di sofa terus gitu. Dia enak banget ya, maksudnya gampang banget gitu untuk ngegoda apa? Bukan goda sih, bujuknya gitu. Wah, saking banyaknya. Oh iya. Dia ke ibunya. Del. Oh. Satu orang gak. Astaga. Jadi Sachi emang populer ya kayak kakaknya lah. Ya terus siapa gue ikut gitu. Itu apa dah? What happened? Kenapa?
Telepon polisi, masa telepon polisi tapi lagi minum loh. Pun susak. Ya, malu dia. Enggak. Kakak ada populer. Gimana lagi? Adanya habis populer, kakaknya artis gitu kan. Maksudnya selebgram gitu. Untuk bikin papan foto. Oh, menarik sih. Ya. Buat tanya yang di ini ya. Ya, yang tentang apa yang di yang itu. Aku apa? Wah, udah ini kan mulai tertarik kah? Oh, itu buat naruh foto. Keren sih. Oh, dia mau nanya soal itu. Hmm. Ya, mereka bertiga ya. Semua orang punya kondisi masing-masing, ya. Tanpa persiapan. Ya dia maksudnya nggak tahu apa-apa gitu loh. Pura-pura lupa juga tidak baik. Oh. Pada waktu karena saja minggat belanja dan lain-lain, ya sekaranglah saatnya ya. Nagih ya, sangat-sangat nagih ya. Semoga bingung aja sumpah. Apa sih maksudnya Erika aja dari 10 meter? Ah, bingung gua aja. Maksudnya apa gitu loh? Oke lah kalau misalkan suatu hal ini itu akan menyebabkan takdir mereka mereka berdua itu berubah, entah takdirnya Erika atau takdir mereka berdua berubah gitu kan. Nah, gua nggak tahu nih apa hal ininya itu apa gitu loh. Terus apa tuh namanya? Si siapa? Si Nagi bilang kalau misalkan kalau udah siap nanti ya kasih tahu ya kayak gitu. Nah, itu maksudnya why gitu loh. Bedanya kan kalau kalau si Segawa kan dia langsung ngasih tahu kalau misalkan itu putri ini kan putri kuil gitu. Berarti masalahnya si Erika ini apa gitu itu yang gue bingung asli dah. Penasaran banget aja. Kau beta inna da 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 da
Mm, 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 mm. Oke. Ya itu adalah ya untuk episode ke-8 daripada Kake no Inazuke. Oke, itu untuk episode ke-8 daripada Kake no Inazuke. Ya, gua apa ya, episode ini kan lebih kepada apa ya, masuknya Sachi ke dalam Warzone gitu kan, istilahnya masuk ke dalam lingkaran mereka nih, istilahnya Sachi mulai ada pergerakan lah setidaknya setelah sebelumnya kita fokus ke Hiro, akhirnya digabung dengan Erika, Hiro sama Erika gitu kan, dan akhirnya sekarang Sachi masuk kayak gitu. Dan Sachi akhirnya ya masih awal-awal nih, fase awal-awal dimana sekarang ya dia masih apa tuh namanya, belum ada perasaan lah sama Nagi gitu. Perasaan itu masih dalam konteks adik dan kakak gitu kan, dimana tiba-tiba kakaknya mau nikah gitu aja gitu kan. Terakhir kali dia ketemu sama si Nagi itu di rumah gitu kan, istilahnya itu pas malam yang di toko itu. Terus ya dia pengen apa tuh namanya, pengen lebih lama lah sama kakaknya, karena ya dia meskipun dia kayak galak begitu, tapi ya namanya juga selama hampir 15 tahun ya, 15 tahun bareng sama Nagi gitu kan, masih tiba-tiba ditinggal aja gitu kan tanpa adanya ucapan apa-apa, terus tiba-tiba menikah aja kan, sedih juga gitulah saat Ci yang istilahnya sudah apa bersama lah gitu, istilahnya dari kecil sampai ya besar bareng gitu. Dan akhirnya tadi ya dia akhirnya menunjukkan perasaannya tadi ke Erika gitu. Dan ya akhirnya si Nagi baru sadar kalau misalkan dia itu tinggal sama dua orang populer gitu kan, Sachi populer, Amanonya juga selebgram gitu kan. Ya setidaknya sadar diri lah. Juga sadar diri, maksudnya dia sadar bahwa dia itu tinggal sama kakak ade yang populer gitu loh. Dari kasihannya lah dia tuh disebut kampungan, disebut kayak cowok apa ya, cowok yang nggak pantas di antara mereka berdua kayak gitu. Kasihan banget aja si Nagi. Ya untuk yang ending tadi si Nagi ya, saya Nagi tadi bilang kalau misalkan si siapa tuh namanya, si Nagi ini dia itu butuh waktu lah untuk bisa menerima yang hal yang ingin dibilang sama si Erika gitu kan, yang di akhir episode 7 gitu. Nah itu hal itu akan merubah takdirnya gitu. Takdir akan berubah. Nah takdirnya itu apa kan, istilahnya kita masih penasaran gitu kan. Yang kita duga adalah yang Nagi duga adalah si Erika itu punya seseorang yang dia suka, itu yang Nagi kira gitu kan. Dan kalau dari kita lihat daripada episode 7-nya sendiri, itu adalah kemungkinan si Erika itu sudah mulai menaruh perasaan kepada si Nagi gitu. Dan gue tadi agak rewatch sedikit untuk episode 7 karena gue benar-benar masih bingung banget maksudnya Erika apa. Tapi apa tuh namanya, seperti dugaan gue adalah dia itu sudah mulai menaruh perasaan lah ke si siapa tuh namanya, Nagi. Dan makanya Nagi kan nanya di episode 7 kalau misalkan apakah apakah ini untuk menyampaikan kepada orang yang menyampaikan perasaan gitu kan, dia bilang. Terus akhirnya apakah hari ini pun juga untuk dia gitu. Jadi maksudnya itu adalah si Erika itu ikut ke Dharma Wisata itu, ke Dharma Wisata, apakah itu juga demi orang itu gitu. Nah maksudnya itu kan benar-benar kayak menjerumus, benar-benar kayak mengarah kepada Nagi, karena dia datang ke situ kan karena memang pengen jadi cupid untuk si Nagi dan Segawa gitu kan, untuk jadi cupid gitu. Dan dia datang ke sana pun juga apa ya, pokoknya dia datang ke sana karena pengen jadi cupid gitu kan. Apakah kamu datang ke sini juga karena untuk dia? Kalau untuk dia berarti itu untuk Nagi gitu. Itu kesannya. Jadi istilahnya apakah si Erika tuh sudah mulai menaruh perasaan itu gitu, maksud gue untuk si Nagi gitu. Itu yang episode sebelumnya maksud gitu. Dan episode ini akhirnya dibilang kalau misalkan kayak gue belum siap deh. Nagi bilang kalau misalkan gue belum siap deh untuk apa tuh namanya, untuk hal itu gitu, karena dia masih belum siap dalam, ya kayak misalnya setiap orang punya masalahnya masing-masing, dan Erika juga punya masalahnya sendiri, dan mungkin dia itu kayak belum siap untuk menampung hal itu gitu loh, istilahnya belum siap, kayak dia itu masih nggak peka dan lain-lainnya. Pokoknya intinya kayak gitulah, Nagi belum siap sekarang, makanya dia perlu waktu sampai dia siap kayak gitu. Dan ya itu Nagi banget ya, si Erika bilang ya kalau misalkan udah siap kasih tahu ya kayak gitu. Dan yang gua nggak terlalu ngerti kalau misalkan gini, kalau misalkan si Erika itu sudah mulai apa ya, sudah mulai menaruh perasaan kepada si Nagi gitu, maksudnya mulai dari mana perasaan itu muncul gitu. Itu yang gue bingung. Kalau misalkan karena
Dan efek sampingnya apa? Maksudnya takdir yang berubah itu apa gitu? Apakah takdir yang berubah itu adalah, soalnya di episode 7 sendiri itu si Nagi si Nagi yang di pasir itu ada tulisan friend gitu kok, singkat gua ya. Ada tulisan friend dan akhirnya tinggal N doang. Jadi FRI-nya itu hilang gitu. Jadi maksudnya N itu apa? Apakah takdirnya itu akan friendnya itu akan jadi N gitu maksud gua. Jadi pertemanan mereka itu akan berakhir dan akhirnya jadi cinta mungkin atau kayak gimana gitu maksud gua nggak ngerti gitu loh. Maksudnya friend jadi N, terus apa tuh namanya, Erika itu apakah dia mulai menaruh perasaan takdir yang kalau misalkan Erika ngasih tahu itu takdir bakal berubah dan lain-lainnya kayak gitu loh. Maksud gua udah jelas banget Erika itu ngelakuin datang ke Dharma Wisata dan lain-lain itu untuk si Nagi gitu. Itu udah jelas gitu maksud gua. Atau mungkin si apa tuh namanya, si gua juga masih curiga kalau misalkan Erika itu punya seseorang juga gitu ya. Kita nggak bisa menutup semua kemungkinan gitu kan. Oke lah ini harem gitu, tapi kita nggak bisa menutup semua kemungkinan bahwa si Erika itu punya seseorang yang dia suka juga gitu loh. Kalau misalkan ini jatuh ke drama banget ya, maksud gua drama banget yang dimana biasanya kan harem itu kan ceweknya tuh nggak punya cowoknya, nggak punya cowok gitu kan. Bisa jadi di sini ada cowoknya gitu, cowok lain yang disukain sama si ceweknya gitu kan maksud gua. Dan kayak nggak mungkin sih. Bisa, pokoknya intinya adalah kemungkinan besar adalah si Erika itu suka mulai menaruh perasaan lah sama si Nagi. Dan si Nagi memutuskan untuk kayak gue belum siap nih untuk tahu hal itu karena dia belum siap, kayak belum punya karakter development yang lebih lah untuk bisa menerima perasaan daripada si Nagi, menerima perasaan dari Erika gitu. Tapi ya maksud gue mulai dari mana si Erika mulai ada perasaan itu sebenarnya yang gue pertanyakan gitu. Kalau misalkan bener ya itu sih sebenarnya ya, mungkin itu aja lah ya. Pokoknya gue benar-benar masih bingung banget apa nih maksudnya Erika, dan apa tuh namanya, apakah maksudnya dia itu yang bisa mengubah takdir dia itu adalah apakah dia bisa jadi bersama sama si Nagi gitu kan kalau misalkan dia ngasih tahu, atau dia bakal pisah sama Nagi maksudnya jadi friend akhirnya jadi N. Apakah N-nya itu adalah N untuk friend mereka dan akhirnya mereka jadi jadian, atau awalnya mereka teman dan akhirnya pas dia ngasih tahu mungkin dia bakal berakhir gitu istilahnya. Gue nggak ngerti gitu. Ya pokoknya dia pasti bakal lebih kepada Nagi dan Erika bakal lebih dekat kalau misalkan rahasia itu atau hal itu dikasih tahu gitu mungkin ya. Tapi gua mungkin cerita ini nggak bakal serumit itu, maksud gua nggak bakal sedrama itu. Yang jelas ini pasti kayak ya si Erika udah mulai menaruh perasaan dan dia mau nggak bisa ngasih tahu karena lu mau tahu nggak gitu kan. Dan akhirnya si lagi bilang gua belum siap, dia kayak gitu. Jadi ya untuk memperpanjang cerita aja gitu, dan sebagai plot point juga kalau misalkan di sini itu si Erika itu sudah mulai menaruh perasaan kayak gitu. Ya itu aja lah tadi ya untuk episode ke-8. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasinya. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-9 gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.